Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Aisyah dan teman saya Muhammad Syahri Ridani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menyampaikan materi tentang pendekatan ilmiah dalam penelitian dan membedakan kegiatan penelitian dan bukan penelitian. Beberapa definisi dari pendekatan ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan ilmiah adalah penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Sementara menurut Noeng Muhajir, pendekatan ilmiah atau scientific approach itu adalah suatu pendekatan yang bersifat ilmiah atau memiliki sifat ilmu. Adapun ilmu sendiri, definisinya adalah sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam suatu bidang tertentu. Kemudian menurut Sudiono, metode penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pendekatan ilmiah, yaitu identifikasi masalah yang berdasarkan fakta dan data, jadi bukan asumsi ataupun perkiraan ya. Kemudian, perumusan masalah tidak berdasarkan sangkaan ataupun prasangka yang lahir dari perasaan, namun berdasarkan hipotesa, yaitu dugaan ataupun prasangka yang lahir dari hasil penelitian. Kemudian karakteristik yang ketiga, pemecahan masalah menggunakan prinsip analisis, dan yang terakhir, analisis masalah berdasarkan ukuran yang bersifat objektif, bukan subjektif, serta menggunakan teknik kuantitatif ataupun kualitatif. Ada perbedaan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Untuk pendekatan ilmiah, perumusan masalahnya jelas dan spesifik. Kemudian masalah itu merupakan hal yang dapat diamati dan dapat diukur secara empiris. Kemudian jawaban permasalahan didasarkan pada data. Yang keempat, proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Serta kesimpulan yang didapat itu siap ataupun terbuka untuk diuji oleh orang lain. Sementara untuk pendekatan non-ilmiah, perumusan masalahnya kabur ataupun abstrak. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan bisa bersifat supranatural ataupun dogmatis. Kemudian, jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis data secara logis, serta kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Ada beberapa tahapan dalam munculnya pendekatan ilmiah, dimulai dari rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia, kemudian rasa ingin tahu tersebut semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dari rasa ingin tahu itu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, sehingga kemudian manusia mencoba mencari jawaban atas pertanyaannya. Maka kemudian muncullah pengetahuan yang benar dan timbul suatu pendekatan ilmiah maupun pendekatan non-ilmiah. Pada dasarnya, metode ilmiah tidak bisa dipisahkan dari pendekatan ilmiah dalam suatu penelitian. Karena metode ilmiah itu menjadi kerangka dasar dari kegiatan penelitian, di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan dari metode ilmiah tersebut. Nah, metode ilmiah itu merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan ataupun mencari jawaban atas masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Ada beberapa karakteristik dari metode ilmiah. Yang pertama, bersifat kritis analitis, kemudian bersifat logis,
bersifat objektif, bersifat konseptual, dan bersifat empiris. Ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh suatu metode ilmiah, yaitu sistematis, konsisten, dan operasional. Sistematis artinya unsur-unsur yang terdapat dalam metode ilmiah harus tersusun dalam urutan yang logis. Sementara konsisten berarti terdapat kesesuaian di antara unsur-unsurnya. Misalnya tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Kemudian operasional berarti metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Tahapan-tahapan dalam suatu metode ilmiah meliputi yang pertama, merumuskan masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan saat kita merumuskan masalah. Di antaranya, masalah harus diungkapkan sebagai kalimat tanya, kemudian kata-kata dari masalah itu harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti, serta perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Tahapan yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, tahapan berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan informasi ataupun data. Hal ini bisa dilakukan dengan observasi maupun studi literatur seperti jurnal ilmiah ataupun penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Tahapan yang ketiga yaitu menyusun hipotesis. Pada tahap ini, setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data, yang harus dilakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis sendiri itu merupakan sebuah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Tahapan yang keempat yaitu melakukan percobaan. Tahapan ini dilakukan untuk menguji kebenaran dari hipotesis ataupun jawaban sementara yang telah kita buat di tahapan sebelumnya. Kemudian tahapan yang kelima, menganalisis data. Nah, pada tahap ini, data-data telah kita peroleh dari hasil penelitian, kemudian dicatat dan diolah dalam bentuk grafik ataupun diagram, sehingga mudah untuk dianalisis. Tahapan yang keenam yaitu membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan, tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Jadi ini bersifat objektif, bukan subjektif. Nah, kesimpulan itu merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Tahapan yang terakhir yaitu mengomunikasikan hasil penelitian. Pada tahap ini adalah tahap publikasi hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis ataupun melalui forum diskusi dan seminar. Perbedaan kegiatan penelitian dan bukan penelitian. Perbedaan utama antara kegiatan penelitian dan bukan penelitian terletak pada cara seorang menemukan jawaban atau pemecahan masalahnya. Sebuah penelitian membutuhkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, apabila seorang melakukan penelitian untuk menemukan satu jawaban dari permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi, maka setidaknya orang tersebut harus melakukan suatu proses yang berdasar pada filosofi dan kerangka kerja tertentu, menggunakan prosedur, metode, dan teknik yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, serta didesain agar tidak bias dan bersifat objektif. Sekali lagi, bahwa kegiatan penelitian membutuhkan kriteria atau karakteristik tertentu. Sebelum membahas lebih jauh tentang karakteristik atau kriteria yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan penelitian, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari penelitian itu sendiri. Ada banyak sekali pengertian dari penelitian oleh para ahli, di antaranya adalah penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang ingin mencari solusi atas masalah yang dihadapi dalam kehidupan sosial. Social problem.
Penelitian atau research berasal dari bahasa Latin yakni riserare atau mengungkapkan. Secara etimologis, terdiri dari dua kata yakni re dan search. Re artinya kembali atau berulang-ulang, dan search artinya mencari, menjelajahi, atau menelusuri. Sehingga dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa research adalah proses mencari, menjelajahi, atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Pengertian penelitian yang lain oleh M. Zier mengatakan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Secara keseluruhan, unsur-unsur dalam setiap penelitian berangkat dari sebuah permasalahan dan berakhir pada jawaban. Nah, jawaban yang diperoleh dari sebuah penelitian haruslah berasal dari pengolahan data dan pengumpulan data yang tepat. Berangkat dari sanalah, Sudaryono mengartikan bahwa penelitian sebagai proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Gambar tersebut menunjukkan kepada kita proses dalam penelitian. Jadi berangkat dari sebuah masalah baru, kemudian pengumpulan data, selanjutnya melakukan observasi secara sistematis, kemudian analisis data, kemudian interpretasi data. Setelah itu, melakukan pemecahan masalah atau menjawab pertanyaan dari masalah yang muncul sebelumnya. Berdasarkan definisi di atas, yang membedakan sebuah penelitian dengan bukan penelitian adalah terletak pada proses atau cara dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, agar dapat dikatakan bahwa sebuah kegiatan merupakan suatu penelitian, maka harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu bahwa kegiatan tersebut harus sedapat mungkin terkontrol, akurat, dan hati-hati, sistematis, valid, atau tepat dan dapat dibuktikan empiris dan kritis. Yang pertama, kriteria yang pertama adalah terkontrol. Nah, tentu sudah kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan nyata banyak terdapat faktor yang mempengaruhi suatu hasil akhir, baik berupa produk, kesimpulan, atau hasil-hasil lainnya. Jarang sekali bahwa suatu kejadian tertentu hanya berhubungan dengan satu kejadian lainnya saja. Beberapa hubungan lebih kompleks daripada sekedar itu. Artinya, suatu hasil akhir biasanya merupakan hasil dari banyak kejadian dengan berbagai macam hubungan. Banyak juga hasil akhir yang merupakan kesinambungan, berbagai macam hubungan, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Misalnya dalam studi hubungan sebab akibat adalah suatu yang sangat penting untuk dapat menghubungkan antara sebab dan akibat serta sebaliknya. Yang dimaksud dengan konsep terkontrol di sini adalah dalam melakukan eksplorasi hubungan dua variabel atau lebih, seseorang harus melakukan pengaturan metode yang dapat meminimalisir pengaruh dari beberapa faktor terhadap suatu hubungan antar kejadian. Contohnya seperti ini, ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian pendidikan untuk menguji model pembelajaran, pengaruh model pembelajaran infer terbimbing terhadap hasil belajar siswa. Seorang peneliti harus seminimal mungkin dapat mengontrol variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Contohnya, latar belakang keluarga, usia, atau tingkat kedewasaan. Sedapat mungkin, seorang peneliti harus memfokuskan kepada pengaruh inquiry terbimbing terhadap hasil belajar. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah akurat dan hati-hati. Akurat dan hati-hati di sini maksudnya adalah dalam menerapkan suatu prosedur, seseorang harus sangat tepat dan hati-hati demi mendapatkan jawaban dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian kriteria yang selanjutnya yaitu sistematis. Prosedur yang diterapkan dalam pemecahan masalah harus mengikuti urutan-urutan tertentu yang logis dan tidak dilakukan secara random.
atau tidak terorganisir dengan baik. Nah, kriteria yang selanjutnya, agar sebuah kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan penelitian, yaitu valid dan dapat dibuktikan. Kriteria ini mengharuskan seorang peneliti merumuskan kesimpulan yang tepat, harus berdasarkan penemuan yang benar, dan dapat dibuktikan atau diverifikasi oleh peneliti tersebut maupun orang lain. Kemudian yang selanjutnya, yaitu empiris. Jawaban dan kesimpulan harus dirumuskan berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan dari percobaan, bukan data imajinasi, karangan, ataupun observasi semu. Kemudian kriteria selanjutnya adalah kritis. Penyelidikan yang dilakukan haruslah dapat dibuktikan dan bebas dari kelemahan mendasar. Proses yang diadopsi dan prosedur yang digunakan harus dapat dilakukan dengan pengujian secara kritis. Nah, inilah 6 kriteria yang harus terdapat pada sebuah kegiatan agar kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan penelitian. Apabila ada suatu kegiatan, seseorang misalnya mendatangi seorang narasumber bertanya sesuatu hal yang berkaitan dengan sebuah kejadian, mencari hubungan antara mencari sebab akibat terhadap sebuah kejadian, namun dia tidak menerapkan prosedur terkontrol atau dia tidak menerapkan prosedur-prosedur yang tepat yang dapat diverifikasi dan lain-lain, dia tidak sistematis, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan penelitian. Nah, inilah persembahan dari kelompok kami, penyajian materi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.